Wargi Bandung, selamat datang kembali di Bandung International Podcast. Kali ini bersama Tevio akan menemani Wargi Bandung dalam Bandung International Podcast episode ke-44. Seperti biasa di Bandung International Podcast kali ini, Tevio sudah bersama salah satu komunitas yang keren banget nih di Kota Bandung, yaitu komunitas yang bergerak di bidang wanita, khususnya komunitas yang melawan dan mengkampanyekan mengenai anti kekerasan dan pelecehan seksual, yaitu adalah komunitas Samahita Bandung. Tevio hari ini sedang bersama salah satu perwakilannya, yaitu ada Teh Alia. Mungkin kita bisa langsung kenalan ya sama Teh Alia. Silakan Teh. Hai wargi Bandung, perkenalkan nama aku Alia dan aku perwakilan dari Samahita. Di Samahita aku merupakan koordinator humas. Iya, selamat sore Teh Alia. Apa kabar? Sore Tevio, baik alhamdulillah. Aduh Teh, makasih ya udah mau datang dan menyempatkan untuk datang ke podcast ini. Oh iya Teh, ngomong-ngomong tentang Samahita nih ya, wargi Bandung tuh ada beberapa yang belum tahu nih Teh, apa sih itu Samahita dan apa yang melatar belakangi dibentuknya Samahita ini Teh? Iya, jadi buat wargi Bandung, Samahita itu merupakan organisasi yang berfokus pada isu kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual. Dan fokusnya Samahita itu kepada pendampingan sosial, kemudian kampanye, edukasi tentang isu penghapusan anti kekerasan seksual. Dan kalau latar belakang terbentuknya Samahita sendiri itu tuh Samahita terbentuknya pada 2015 dan ini didasari tentang kepedulian pada kurangnya kesadaran bantuan yang ada untuk korban-korban kekerasan seksual. Dan seperti dari arti namanya Samahita itu artinya bersama, kita kuat bersama. Jadi Samahita berharap bisa menjadi ruang yang aman bagi korban-korban kekerasan seksual dan siapapun yang membutuhkan bantuan, kekuatan dan juga dukungan kolektif gitu. Wah, keren sekali ya Kak, dan Samahita ini. Selanjutnya aku mau nanya nih Kak, untuk Samahita sendiri apa aja sih Kak program-program yang ada di dalamnya? Iya, jadi program Samahita itu ada kampanye dan program rutin selain pendampingan sosialnya. Kalau kampanye sendiri itu ada 16 HKTP atau Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Selanjutnya Samahita tuh juga ada kampanye One Billion Racing yang biasanya diadakan pada 14 Februari. Kalau untuk kampanye, Samahita juga biasanya ikut Women March. Kalau misalnya program rutinnya itu ada bermacam-macam ya. Ada dialog sore. Dialog sore itu merupakan diskusi dari beberapa topik kayak gender, feminisme, dan juga kekerasan seksual. Terus juga kita punya klub kajian Samahita, yaitu merupakan forum membaca dan mengkaji beberapa artikel, artikel, film, dan juga buku. Kita juga punya podcast yang bisa dicari di Spotify, namanya Samhi Talks. Dan yang terakhir kita punya program namanya Berani Bicara Festival. Wah, keren-keren banget nih Kak, dan banyak juga ya ternyata program dan kampanyenya yang pastinya sangat mulia dan impactful banget nih ya Teh. Nah Teh, aku mau nanya nih, tadi kan dijelasin ya banyak sekali programnya ya, aku penasaran sama yang 16 HKTP itu, atau 16 hari anti kekerasan pada perempuan. Kenapa 16 hari sih Teh, dan di dalam 16 hari itu apa aja sih yang dilakukan oleh Samahita kampanyenya? Uh, uh, Kalau misalnya kampanye yang diadakannya itu biasanya kita ngadain kampanye-kampanye berupa biasanya tuh adanya tuh di sosial media kita kayak Instagram dan juga Twitter kayak gitu untuk melawan kekerasan terhadap perempuan gitu. Iya Kak. Terus untuk acara tahunannya, tadi juga disebutin ada Berani Bicara Festival ya Kak? Iya. Nah, kalau untuk acara itu sendiri, boleh dijelasin nggak kan gimana detailnya gitu untuk di acara tersebut? Kayak ada apa aja, terus biasanya di dalamnya tuh apa aja aktivitas yang bisa dilakukan di dalamnya? Iya, kalau berani bicara festival sendiri sebenarnya sekarang kita masih belum ngadain ya karena masih menyesuaikan terhadap pandemi. Cuman biasanya itu tuh serangkaian acara, ada talk show, ada seminar, ada juga beberapa kegiatan kayak yoga atau bela diri untuk perempuan-perempuan biar bisa bertahan dan melawan kekerasan seksual itu sendiri gitu.
Wah, keren banget nih Kak. Aduh, lain kali aku mau ikutan nih berani Iya. bicara festivalnya. Wah, ini kayak asik banget. Ada yoga, ada bela diri. Wah, bener nih Kak. Nanti kalau ada aku mau dateng deh ya. Nanti kalau misalnya udah udah bisa lagi. Oh iya Kak, sama aku juga penasaran satu lagi sama yang kajian yang tadi, yang katanya tentang media, yang film, yang kayak gitu. Itu berarti biasanya kayak forum discussion gitu ya Kak? Kayak misalnya Iya. pakai ada temanya gitu, yang kayak gitu ya berarti. Iya, biasanya itu ada temanya. Kalau misalnya klub kajian sendiri, itu biasanya kita udah ngasih tahu bukunya itu di Instagram. Terus jadi teman-teman tuh biasanya udah tahu, udah baca buku. Jadi pas waktu mulai acaranya itu kita tinggal berdiskusi tentang buku tersebut. Biasanya kayak gitu. Oh, jadi lebih bener-bener ke sharingnya banget ya. Jadi kalau, Bener. menurut pendapat kamu, terus yang gitu-gitu lah ya. Kayak apa Mm-mm. yang bisa diambil dari situnya. Oh. Nah, kalau untuk Samahita nih, Kak. Samahita ini udah bekerja sama-sama pihak-pihak atau instansi apa aja sih, Kak? Dan biasanya untuk bentuk kerjasamanya ini bagaimana? Maksudnya kayak dalam bentuk apa gitu kerjasamanya? Iya, kalau sama Hita sendiri tuh bekerja dengan beberapa instansi ya dari pemerintah, terus juga NGO. Beberapa di antaranya tuh kayak DP3 AKB Jawa Barat, kemudian UPT P2 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 TP2A Kota Bandung, Kemenrum, Pamflet, Jakarta Feminis Discussion Group, ICT Watch, Komnas Perlindungan Perempuan, SafeNet, dan masih banyak lagi. Dan kita juga kerjasama sama beberapa universitas, kayak Universitas Parahyangan, Universitas Pajajaran, Universitas Bale Indah Bandung, dan Universitas Putra Indonesia. Dan kalau misalnya kerjasamanya itu kayak gimana, itu bermacam-macam ya, bisa ngadain kelas gender biasanya, terus juga mengadakan seminar, dan lain sebagainya. Iya, Kak. Wah, keren banget sih nanti kerja sama kalau oh ya Kak, berarti kalau misalnya kerja sama sekolah dan universitas kayak gitu berarti lebih ke yang kelas dan seminar ya Kak? Iya, benar banget. Oh iya iya. Nah, terus aku juga mau nanya nih Kak, kalau misalnya untuk langkah-langkah kan aku sebagai perempuan ya dan ya dengan adanya sama Hita ini tuh kan ya pasti untuk kayak menanggulangi dan kayak apa ya sebagai safe place gitu kan untuk perempuan dan mostly yang para penyintas kekerasan seksual. Nah, terus pasti ada kan Kak cara untuk apa ya kayak langkah antisipasi terhadap kekerasan dan pelecehan seksual nih. Kalau dari Kakak atau dari Samaita sendiri ada nggak sih kayak tips and tricksnya gitu? Kalau dari sama kita sendiri sih, kalau antisipasi untuk pelecehan dan kekerasan seksual, itu biasanya itu mulai mengajarkan pendidikan seksual dan gender, terutama tentang otoritas tubuh, konsensual, boundaries, dan lain-lain tuh sedini mungkin. Itu biasanya itu diajarkan pada usia SMP, dan selanjutnya bisa diajarkan tentang kesehatan reproduksi gitu. Ah, iya. Tapi untuk ya pendidikan sendiri ya, ya kan tadi, misalnya kalau di Indonesia sendiri kan masih sangat tabu ya, Teh. Benar. Kayak sedangkan kalau misalnya sama ITE ini memberikan pendidikan atau penyuluhan mengenai hal ini, itu tuh emang apa ya? eh, Gimana sih caranya untuk apa ya? Untuk bisa masuk ke ranah itu, sedangkan itu tuh ranah yang tabu gitu kan? Kayak gimana untuk kayak para instansi yang kayak gitu tuh kayak mau gitu buat buat apa ya? Buat kayak oh ya, let's bring the topic about this gitu. Kayak gitu loh Kak. Jadi kayak ya kayak Iya, biasanya tuh tapi kalau misalnya sekarang itu beberapa instansi dan universitas itu udah mulai aware terhadap itu. Biasanya tuh ya kita meningkatkan apa ya, em, awareness-nya dulu. Jadi seberapa penting tentang isu ini, baru mereka biasanya mulai mau kerja sama-sama kita kayak gitu. iya Kak. Aku mau nanya lagi nih, Kak untuk apa ya? Untuk kasus kekerasan ini ya, kayak kan pasti banyak yang apa ya? Kayak karena again Samaita ini merupakan safe place gitu ya, bisa curhat untuk pendampingan juga. Nah, untuk yang datang ke Samahita nih ya, untuk kasus kekerasan sendiri, banyaknya jenisnya tuh apa sih, Kak? Oh ya, kalau misalnya untuk jenis dari kasus yang masuk ke Samahita, paling banyak itu pertama KBGO atau kekerasan berbasis gender online, itu sekarang-sekarang ini cukup banyak yang masuk ke Samahita laporannya. Terus juga biasanya kekerasan-kekerasan domestik, terus juga biasanya kekerasan dalam pacaran itu cukup banyak masuk ke Samahita.
Wah, beragam juga ya yang banyak masuk ke situnya. Biasanya kalau yang kasus kayak gitu tuh ada range usianya nggak sih Kak? Kalau misalnya kayak yang kekerasan, misalnya kayak kekerasan domestik yang kayak dalam rumah tangga gitu kan mungkin yang age range-nya lebih tua ya. Terus kalau yang kekerasan dan pacaran juga apa sih? Ya maksudnya mostly age range-nya tuh berapa Kak? Kalau pelaporan yang masuk ke Samahita itu biasanya usianya sekitar 18 sampai 26 tahun biasanya masuk. Wah, jadi mau usia-usia sepantaran kita berarti ya Hmm, Kak masih benar. usia-usia produktif. Wah, emang nah karena hal ini nih, jadi emang pendidikan mengenai hal itu emang benar-benar harus ditekankan banget ya Kak. Emang benar-benar harus diajarkan nih biar mencegah hal-hal yang kayak gini. Oh ya Kak, oh ya untuk tadi kan dijelasin untuk langkah antisipasinya sendiri. Terus untuk dari Samaita sendiri apa aja sih yang dilakukan untuk kayak misalnya para penyintas nih apa aja bantuan yang bisa didapat gitu kan dari dari I- Samaita sendiri. Iya, kalau dari Samahita sendiri, Samahita itu memberikan pendampingan sosial kepada korban. Nah, biasanya kita tuh memberikan pendampingan, kemudian mencari apapun yang dibutuhkan sama korban. Bisa memberikan rujukan terhadap psikolog apabila dibutuhkan, atau memberikan rumah aman bagi korban apabila dibutuhkan. Ya, kalau pendampingan psikolog tuh kan pasti korbannya untuk apa ya, ya konsultasi ke psikolog ya Kak. Kalau misalnya untuk kayak dari segi hukumnya sendiri, misalnya mereka apa merasakan kayak mau apa ya press charges gitu, misalnya mau kayak oh kita ini laporkan gitu, kayak ada nggak sih Kak dari segi hukumnya gitu bantuan yang diberikan oleh Samahita sendiri? Iya, biasanya Samahita dan pernah mendampingi korban untuk mengajukan melalui jalur hukum. Tapi biasanya itu opsi yang jarang diberikan. Kita memberikan opsi, tapi itu biasanya jarang dipilih sama korban tersebut karena biasanya kalau misalnya menempuh jalur hukum itu kan lumayan capek ya bagi korban, terutama biasanya kalau misalnya masukin laporan itu tuh kan korban seringkali sering ditanya gitu, sedangkan itu bisa menimbulkan efek traumatis juga buat korban gitu. Tapi kalau menurut kakak sendiri nih ya, untuk misalnya jika terjadi pelecehan seksual itu lebih baiknya gimana gitu kan? Sedangkan kan kayak oke, mungkin secara mentalitas emang harus dilindungi gitu ya, tapi untuk pelaku sendiri kan kayak harus untuk diadili gitu ya, kayak dicegah juga untuk dia melakukan hal yang kayak gitu lagi gitu Kak. Walaupun dalam prosesnya tuh menjadi sesuatu hal yang berat bagi para penyintas tersebut gitu. Benar-benar. Tapi kalau di Samahita tuh kita mementingkan psikologi korban itu sendiri gitu. Jadi daripada itu masuk ke jalur hukum, kemudian malah mental korbannya yang apa capek dan juga malah bermasalah kepada mental korban, biasanya kita lebih fokus kepada mental korbannya dulu gitu. Namun kalau misalnya korban mau kasus tersebut di jalur hukum, dibawa ke jalur hukum, biasanya kita tetap membantu korban itu sendiri dan ikut mendampingi kasus tersebut. Oh iya, jadi emang lebih penting pokoknya udah dikuatin dulu lah ya mentalnya Benar. kayak gitu. Jadi baru bisa, ya itu mah gimana sih, gimana para penyintasnya ya. Kalau untuk tadi dijelasin juga kan tentang safe place ya, safe home. Nah itu tuh rumah aman itu seperti apa nih Kak? Jadi kayak mereka misalnya apa apa kayak kriteria mereka bisa kayak ditempatkan di rumah aman ini gitu. Dan biasanya yang kondisi kayak gimana sih Kak mereka sampai harus ditempatkan di rumah aman ini? Iya, biasanya memberikan rumah aman itu tuh melalui proses pendampingan ya. Jadi dalam proses pendampingan itu sendiri, pernyataan korban bisa misalnya rumah yang rumah yang mereka tinggali biasanya tuh bisa jadi ada pelaku misalnya, atau eh, pelaku tahu rumahnya korban jadi sering disamperin gitu. Jadi biasanya kayak gitu korban memerlukan rumah aman sehingga kita menyediakan rumah aman tersebut gitu. Oh iya Kak. Ini udah apa ya? Udah apa pertanyaan menuju akhir-akhir nih Kak. Kalau misalnya untuk para penyintas nih kekerasan atau pelecehan seksual, bagaimana sih Kak caranya untuk meminta untuk curhat atau misalnya minta pendampingan kepada Samahita?
Iya, jadi buat wargi Bandung bisa cari aja Instagram Sama Hita di @samahita_bdg. Biasanya itu di bio-nya ada nomor pelaporan atau DM aja langsung ke Instagram kami. Oke, ya Kak. Terus dari kalian sendiri nih dari Sama Hita, apa sih pesan-pesan dan harapan bagi wargi Bandung dan juga bagi pemerintah Kota Bandung gitu untuk untuk isu ini sendiri gitu. Iya, kalau misalnya buat wargi Bandung, Sama Hita berharap makin banyak orang yang sadar terhadap isu penghapusan kekerasan seksual ini dan mau bergerak bersama untuk menciptakan ruang aman bagi para korban, terutama buat masyarakat yang masih menormalisasi beberapa jenis kekerasan seksual, bahkan kekerasan seksual tersebut beberapanya masih dianggap sebagai ringan gitu, kayak misalnya catcalling, terus bercandaan yang bersifat seksis, atau juga merendahkan perempuan gitu. Iya Kak, sama tadi pertanyaan yang tadi lagi ada yang belum terjawab nih Kak. Untuk dari Samaita, untuk pemerintah Kota Bandung nih Kak, ada nggak sih Iya. kayak harapan tertentunya gitu kayak untuk dari segi hukumnya atau kayak dari segi yang lainnya gitu Kak? Iya, kalau buat pemerintah Kota Bandung mungkin lebih sering mengupdate apa ya apa sih kasus kekerasan seksual yang ada gitu. Terus juga mau berkolaborasi lah sama beberapa komunitas serupa biar menciptakan Bandung yang ramah terhadap korban dan ramah terhadap semua gender gitu. Iya Kak. Yang terakhir nih Kak, bagaimana sih Kak untuk wargi Bandung ini kalau misalnya mau ikut atau bergabung jadi bagian dari Samaita, baik misalnya jadi anggota atau pengurus gitu, atau kayak ya kan pasti banyak nih wargi Bandung yang sangat peduli mengenai isu-isu ini nih Kak. Iya, jadi buat wargi Bandung yang misalnya mau ikutan volunteer sama-sama Hita, biasanya sama Hita membuka rekrutmen itu setiap tahun sekali, bisa dicek di Instagramnya di @samahita_bdg. Wah, oke nih Kak. Nah, biasa untuk rekrutmen itu ada misalnya kayak bulan tertentu nggak sih Kak? Biasa kan kalau open rekrutmen ada yang kayak, oh nih di awal tahun nih, kalau sama kita sendiri ada nggak sih Kak kayak kayak bulan khususnya nih biar kayak warga Bandung bisa alert nih, oh di bulan ini nih biasanya open rekrutmennya gitu. Iya, biasanya itu beda-beda ya, cuman biasanya itu adanya di akhir tahun. Tapi buat wargi Bandung, pantengin aja Instagramnya biar tahu update dari kita. Oke, siap nih Kak Alia. Duh, terima kasih banyak udah ngobrol, sharing, dan berbagi informasi mengenai Samahita di Bandung International Podcast, Kak. It's been a privilege to have you here. Gitu, Kak. Bagi warga Bandung yang memiliki komunitas atau prestasi bisa hubungin kami di Instagram bandung.co.id yang nantinya akan kami undang untuk berbincang bersama pada Bandung International Podcast selanjutnya. Sekian untuk Bandung International Podcast episode ke-44 ini. Untuk warga Bandung, pastikan untuk selalu mendengarkan Bandung International Podcast dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan sampai jumpa di Bandung International Podcast episode selanjutnya.